Hukum kedua, cara menciptakan kebiasaan baik ala James Clear di bukunya yang berjudul Atomic Habit. Jadi, kalau kamu mau menciptakan kebiasaan baik, kamu bisa nonton video aku ini, karena di video ini aku akan bahas tentang bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dengan bersumber dari buku James Clear yang berjudul Atomic Habit. Nah, di sini James Clear membagi cara menciptakan kebiasaan baik ke dalam 4 kategori, yaitu atau 4 hukum ya di sini. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Nah, adapun hukum yang pertama kemarin, menjadikannya terlihat, itu sudah aku bahas di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa nonton video aku. Untuk hari ini aku akan membahas tentang hukum kedua, yaitu menjadikannya menarik. Hai, aku Alifa. Kalau kalian baru nonton video aku, di sini aku mau ngajak kalian bertumbuh bareng, mengajak kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding diri kita yang kemarin. Ya, langsung aja. Kali ini hukum kedua, yaitu menjadikannya menarik. Jadi menjadikan kebiasaan baik ini menjadi lebih menarik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama di sini disebutkan bahwa menggunakan paket godaan. Paket godaan yang dimaksud yaitu pasangkan aksi yang ingin diperbuat dengan aksi yang perlu diperbuat. Jadi aksi yang ingin diperbuat ini aksi yang menyenangkan, yang pengen kamu lakuin gitu. Dan aksi yang perlu diperbuat ini hal yang harus kamu lakuin atau kebiasaan baru. Aku berikan contoh, misalnya kamu lagi pengen nonton drakor dan kamu juga lagi butuh hal yang harus kamu lakukan, itu kamu membuat atau menyelesaikan skripsi bab 1. Nah, paket godaannya apa? Paket godaannya ini yaitu menonton drakor, ya. Dan untuk aksi yang perlu kamu lakukan itu yaitu menyelesaikan skripsi bab 1. Nah, paket godaannya ini bisa kamu taruh di depan. Jadi setelah aku menyelesaikan 1 episode drakor, aku akan mengerjakan skripsi bab 1. Nah, itu paket godaan yang oleh James Clear dimasukkan ke dalam hukum 1, yaitu dengan menumpuk kebiasaan. Ya, kebiasaan yang udah ada gitu. Tapi kebiasaan itu yang menyenangkan, yang sudah ada, yang sudah kamu lakuin berhari-hari, kamu tumpuk dengan kebiasaan yang kamu butuhkan. Makanya yang kamu inginkan itu adalah paket godaan, dan yang kamu butuhkan itu adalah kamu kebiasaan baru yang ingin kamu ciptakan. Misalnya, contoh lain, kamu pengen berolahraga. Nah, tapi kamu pengen nonton Netflix juga. Nah, kamu bisa menggunakan paket godaan ini, nonton Netflix. Jadi setelah kamu nonton Netflix, kamu akan melakukan kegiatan olahraga. Atau bisa berbarengan, misalnya kamu kegiatan yang disukai itu kamu suka nonton Netflix atau nonton drakor. Nah, kamu bisa melakukan keduanya dengan di rumah gitu. Terus yang kedua, bergabung dengan kultur, tempat, perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku normal. Di sini aku artikan dengan kamu join komunitas yang dimana hobi kamu itu dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Aku contohkan, kalau kamu pengen memulai kebiasaan baru menaik gunung gitu, kamu mau naik gunung, kamu gabung dengan grup, dengan komunitas yang sama-sama naik gunung, suka naik gunung. Kalau misalnya kamu gabung dengan komunitas yang suka naik gunung, tuh kamu tuh akan didukung gitu loh. Misalnya kamu aku mau ke Gunung Prau deh, kamu misalnya gitu. Atau misalnya kamu ada yang nanya gitu, kalau kamu pernah naik
naik gunung mana aja gitu. Aku pernah ke Lawu, aku pernah ke Perahu, aku pernah ke Rinjani dan lain sebagainya. Orang yang sama sefrekuensi dengan kamu akan mendukung dan mensupport kamu. Wah, karena dia udah pernah ke sana. Wah, karena ya kamu udah bisa sampai di sana dan lain sebagainya. Tapi beda lagi kalau kamu berada di tempat orang yang emang gak suka dengan kegiatan naik gunung. Mereka akan menganggap bahwa itu hal pemborosan atau dianggapnya gak ada kerjaan kayak gitu loh. Nah, di sini yang poin kedua yaitu dengan bergabung ke komunitas yang memang kebiasaan kamu tuh dianggap wajar. Kalau kamu pengen memulai kebiasaan baru itu olahraga badminton, kamu bergabung dengan orang-orang yang menyukai badminton juga. Kalau kamu pengen gym, kamu bergabung dengan orang-orang yang emang suka gym juga dan lain sebagainya. Terus kemudian yang terakhir yaitu menciptakan ritual motivasi. Di sini dengan cara mengerjakan sesuatu yang Anda nikmati terlebih dahulu untuk kemudian melakukan kegiatan yang lebih sulit. Misalnya tadi kamu pengen ngerjain skripsi tapi kamu malas gitu, jadi kamu bisa dengan cara mengatakan, setelah aku nonton drakor aku akan ngerjain skripsi. Nah, itu akan lebih mudah. Pokoknya buat yang mudah terlebih dahulu, kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, kemudian ke kebiasaan baru yang pengen kamu ciptain yang lebih sulit gitu. Kalau kamu udah ciptain kamu lakuin yang kebiasaan sulitnya dulu, terus baru kebiasaan yang mudah, itu kayak udah males dulu gitu loh. Jadi kalau kamu udah semangat dulu, oh aku udah happy nih, misalnya kamu habis nonton Netflix atau kamu habis dengerin podcast atau apapun yang kamu sukai, terus kemudian kamu lakukan sesuatu hal yang lebih sulit dan sebelumnya kamu udah happy dulu, itu akan lebih mudah gitu. Nah, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jadi aku bisa simpulin tadi, yang pertama, kamu bisa menggunakan paket godaan, yaitu dengan cara menggabungkan kegiatan yang kamu inginkan, yang menurutmu fun. Setelah itu baru kegiatan yang pengen kamu butuhkan, yang kamu lakuin, yang pengen kamu perlukan gitu. Tadi contohnya seperti nonton drama Korea, itu adalah sesuatu hal yang kamu inginkan, dan ngerjain skripsi itu adalah suatu hal yang kamu butuhkan. Terus kemudian yang kedua, kamu bisa bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku, atau bergabung dengan komunitas yang juga menyukai kegiatan tersebut, atau kegiatan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Dan yang ketiga, menciptakan ritual motivasi di mana kamu melakukan sesuatu hal yang mudah terlebih dahulu, kemudian baru kegiatan yang lebih sulit. Tuh. Sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat. Kalau ini menurut kalian menjadikan kalian termotivasi dan ada manfaatnya buat kalian, kalian bisa like, kalian bisa komen, kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan kalian bisa rekomendasiin video aku. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.